Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita semua di pagi ini. Kita akan membahas salah satu berita yang sungguh panas saat ini, sebagaimana Pak Joko Widodo dinobatkan sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia berdasarkan hasil dari lembaga internasional atau OCCRP. Dari hasil tersebut ada para buser-buser dan juga para pendukung Pak Joko Widodo ini tidak terima karena menganggap lembaga tersebut tidak benar atau mengada-ngada. Dan juga ada masyarakat yang menerima karena merasa hal itu terjadi apa adanya sesuai dengan hasil dari lembaga internasional tersebut. Dari hal tersebut sehingga OCCRP ini atau lembaga internasional ini mengklarifikasi atas hasil yang mereka sampaikan terhadap Pak Joko Widodo dinobatkan sebagai tokoh terkorup di dunia. Mereka klarifikasi bahwasanya mereka melakukan hasil riset ini berdasarkan hasil dari masyarakat sipil itu sendiri secara global dan juga masyarakat sipil dalam negara tersebut seperti Indonesia, para aktivis dan juga para akademis dan jurnalis yang memberikan informasi ini sehingga beliau ditetapkan sebagai tokoh terkorup di dunia. Nah, sehingga kalau mereka tanyakan bahwasanya mana buktinya, memang jelas tidak ada buktinya, ya, karena ini bukan suatu badan hukum yang melakukan penyelidikan dan lain sebagainya, tetapi ini adalah lembaga yang seperti jurnalis yang melakukan riset semua tokoh-tokoh di dunia ini yang melakukan atau pernah melakukan tindakan korup. Karena sebagaimana kita ketahui, korup ini bukan suatu hal yang berupa uang, tetapi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pribadi atau orang lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia juga. Seperti kasus Tom Lembong kan atas kebijakannya menguntungkan orang lain sehingga beliau ditahan. Itu sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo itu sendiri. Sehingga itu dinobatkan atau itu sudah termasuk dalam pelanggaran atau salah satu tokoh terkorup di dunia. Karena kebijakannya itu meluas. Dengan hal tersebut juga, sebagaimana kita ketahui kemarin para aktivis 89 atau aktivis Nurani 89 datang ke KPK dan meminta KPK menindaklanjuti atas laporan salah satu lembaga internasional atau OCCRP ini terhadap Pak Joko Widodo yang dilibatkan sebagai tokoh terkorup di dunia. Sebagaimana mereka membawa berbagai macam yang diduga yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, yaitu antara lain klarifikasi setiap dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, sebagaimana kasus yang mereka laporkan dari aktivis Nurani 89 ini adalah gratifikasi Gibran dan juga Kaisang dari PT TSM serta gratifikasi jet pribadi yang Kaisang pakai ke Amerika Serikat dan juga kasus Bobi Nasution yaitu Blok Medan, sehingga kasus-kasus ini seakan-akan tidak berkutik dan juga kelemahan KPK ini semua adalah bentuk suatu kebijakan yang memberikan kelemahan terhadap KPK itu sendiri sehingga tidak begitu aktif atau kuat dalam memberantas korupsi di dunia. Dengan itu teman-temanku di Indonesia teman-teman. Dengan itu teman-temanku dari berbagai macam hal yang terjadi di Republik Indonesia selama 10 tahun, sebagaimana sebagaimana Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden dengan merubah undang-undang, rasa-rasanya lembaga-lembaga pemilihan tidak bergerak sesuai dengan semestinya, seperti dilemahkan semua, tak berdaya, itu rasanya seperti itu. Sehingga hasil survei ini bukan dari
OCCRP ini bukan mengada-ngada, tetapi mereka berdasarkan dari masyarakat sipil itu sendiri, ya, aktivis, para akademis, dan juga para jurnalis. Karena orang-orang ini adalah orang terdidik, orang-orang yang berpikir rasional, tidak memiliki kaitan apapun atau kepentingan apapun, mereka sampaikan sesuai riset mereka secara realistis. Itu yang terjadi. Dengan itu kita melihat hal ini sebagai salah satu refleksi, karena ini merupakan satu permasalahan yang perlu diselesaikan oleh bangsa ini sehingga lebih baik lagi. Dengan itu kita mendorong saja KPK menyelidiki apakah benar apa yang disampaikan oleh ini OCCRP ini benar atau tidak. Dengan itu selidiki dan mencari kebenarannya sehingga ini tidak menjadi bola liar dan bisa merugikan Pak Joko Widodo sendiri apabila tidak benar. Kalau benar ya harus diproses. Soalnya kalau tidak diberikan jawaban apapun, otomatis kemana-mana pun Pak Joko Widodo ini melangkah, apalagi ke dunia dan lain sebagainya, luar negeri dan sebagainya. Beliau ini sudah viral di dunia bahwa beliau salah satu tokoh terkorup di dunia. Kalau tidak dijawabkan secara hukum, dipertanggungjawabkan secara hukum, berarti isu ini selalu melekat pada diri beliau sampai kapanpun, dan kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Dengan itu kita dorong saja yang dia sampaikan bahwa itu tidak benar, itu hanya sebagai memfitnah dan lain sebagainya. Pak Joko Widodo sampaikan beliau hanya difitnah, itu tidak benar. Ya udah, Pak Joko Widodo berikan ruang terbuka untuk diselidiki, ya, sehingga apa yang Anda sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa benar atau tidak. Kalau tidak benar ya udah, secara hukum sudah selesai, sehingga isu ini tidak berkembang liar dan menjadi salah satu perbincangan masyarakat dunia. Karena namanya ketetapan ini adalah masyarakat dunia tahu setiap tokoh-tokoh yang melakukan tindakan korup seperti Presiden Surya itu Presiden Surya itu siapa namanya itu, lupa itu orang yang ke Rusia itu ya. Jadi teman-temanku, tetap semangat, kita dukung terus para aktivis Berani 89 ini, Nurani 89 ini, sehingga kasus ini terang benderang dan bisa diusut secara tuntas, dan salah harus ditindaklanjuti sehingga hukum ini berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana Pak Prabowo sampaikan bahwasanya siapa yang melakukan korupsi maka dia akan kejar sampai ke Antartika. Jangan sampai kata-kata itu hanya berlaku untuk lawan politik. Beliau akan kejar sampai ke Antartika, ya. Jangan sampai jangan sampai dikejar sampai di antara kita lalu selesai. Nah, itu yang menjadi yang kita inginkan Pak Prabowo untuk apa yang beliau sampaikan harus benar-benar dijalankan, yaitu beliau akan usut semua kasus korupsi. Karena kita melihat sendiri dugaan-dugaan kasus korupsi para pejabat yang saat ini berada di pemerintahan beliau masih ada dan ikut dalam pemerintahan. Dengan itu Pak Prabowo, kalau Anda bertindak secara tegas sesuai dengan apa sampaikan, kejar sampai ke Antartika siapapun dia. Oke? Itu adalah harapan dari kami, karena itu Pak Prabowo yang sampaikan sendiri, Pak Presiden. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.